Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ini benar-benar tua, dan itu tidak sepadan. Serangan dari formasi surga reinkarnasi dan pilar api pada awalnya dirancang untuk menargetkan ras jahat di luar dunia. Tang Feng begitu sembrono dilenyapkan dan ditelan oleh mereka sehingga darah dan kemarahan manusia itu dengan mudah menghapus serangan para dewa. 6 jalan reinkarnasi dewa. 6 jalan, waktu telah berubah. Ketika kursi ini siap untuk gerakan ini, seluruh gua akan menemanimu jatuh bersamamu. Abu dan abu, kemegahan jahat dari raja jahat yang kotor direbus dengan kemegahan kejahatan, dan awan jahat 7 warna berguling-guling, seperti semacam makhluk gaib tersembunyi yang bahkan melintasi sungai panjang ruang dan waktu dan perlahan-lahan muncul. Senior, apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat penguasa jahat yang kotor dengan cahaya jahat yang semakin kuat dan menakutkan di sekelilingnya, tubuh Xiaoyan yang tersembunyi di istana spiritual tidak bisa tidak bertanya. Meskipun 6 jalan reinkarnasi abadi telah pulih sementara dengan bantuan gambar sisa, kekuatannya terlalu lemah, dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan raja jahat-jahat saat ini. Ada cara, tapi harganya terlalu berat, aku bisa mengeluarkanmu dari sini. Xiaoyan bergumam, dan sepertinya tega melindungi Xiaoyan dan Yun Yun agar tidak pergi dari sini. Senior, saya ingin mencoba, dan saya juga membutuhkan api suci ketiga. Xiaoyan, yang bersembunyi di istana spiritual, memiliki ekspresi yang rumit, dan segera melihat raja jahat yang kotor dengan kekuatan jahat yang mengerikan di kejauhan, dan tubuh jiwanya meledak dengan kegilaan. Bisakah kamu menanggungnya? 6 jalan samsara immortal tidak menjawab Xiaoyan secara langsung, tetapi berbicara sedikit. Itu harus baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum ringan, suaranya dipenuhi dengan aura dominan yang memandang rendah dunia. Hal semacam itu, di seluruh dunia 1000 besar, selain orang gila dari Raja Suci, aku khawatir kamu adalah satu-satunya orang yang berani mencobanya. Namun, reinkarnasi surga adalah warisanku, dan aku tidak ingin melepaskan mantelku dengan sia-sia di sini. 6 jalan reinkarnasi immortal bergumam pada dirinya sendiri, jelas memiliki beberapa pertimbangan. Tuan, saya pernah membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Dia akan melenyapkan tubuh dewa jahat, dan asalku akan berada di tangannya. Tuan, saya bersedia mempercayai Xiaoyan. Pada saat ini, sentuhan lega muncul di wajah tampan Tiadao Samsara. Segala sesuatu yang terjadi di gua telah membuat Tiadao Samsara Yan yang selalu sombong benar-benar mengenali Xiaoyan. Hanya sedikit orang yang bisa meyakinkanmu dalam waktu singkat. Kalau begitu, ayo gila untuk terakhir kalinya. Setelah Six Path Samsara Immortal selesai berbicara, dia mengendalikan tubuh Xiaoyan, dan kemudian tubuhnya perlahan bangkit. Kontrol tubuh diserahkan padamu. Aku tidak bisa menggunakan hal semacam ini. Aku hanya bisa melindungimu dengan kekuatan terbaikku. Hasil akhir ada di tangan Anda sendiri. Setelah 6 jalan samsara immortal selesai berbicara, itu langsung berubah menjadi cairan emas kental, mengelilingi tubuh Xiaoyan. Dengan perlindungan kolam cairan emas ini, tekanan Xiaoyan sangat berkurang, dan 6 jenis api suci di tubuhnya mulai naik pada saat yang sama dengan pancaran tak berujung dari tubuhnya. Percaya padanya, bukankah kau selalu menyukai dan memujanya? Dunia Dakian adalah tempat yang bagus untuk menciptakan keajaiban. Setelah Tiadao Samsarayan selesai berbicara, seluruh tubuh bergetar dan segera berubah menjadi lampu terang panjang berwarna oranye emas, yang perlahan melayang ke arah Xiao. Jelas, Xiaoyan adalah pilihan terakhir untuk keduanya. Xiaoyan, kamu berjanji padaku bahwa kita akan kembali ke wilayah api tak berujung hidup-hidup. Mata indah Yun Yun berdenyut, dan sumber api suci yang menyilaukan di tubuhnya seperti bunga murni yang tidak menodai dunia, diam-diam melayang ke arah Xiaoyan. Ledakan, 6 jenis sumber api suci dicurahkan, kali ini tanpa restu dari Flame God Cauldron, aura Xiaoyan langsung menjadi kacau. Kemudian, dengan tambahan api reinkarnasi Tiadao dan Wan Hua Yanrui, mata Xiaoyan penuh dengan fluktuasi gila, seolah-olah tubuhnya akan benar-benar hancur oleh fluktuasi ini kapan saja. Wah, kekuatan keabadian mulai melonjak dari hati, memelihara dan memperbaiki anggota tubuh dan tulang Xiaoyan yang rusak. Selain cairan emas yang diubah oleh 6 jalan dewa reinkarnasi,
itu sangat memurnikan dan menahan kekuatan sumber api reinkarnasi dari jalan surgawi. Situasi Xiaoyan baru saja jauh lebih baik. Guru, pria menyebalkan ini, pada saat ini, merasakan gelombang suci yang melampaui langit dan bumi tiba-tiba mengalir keluar dari bawah. Raja jahat tiba-tiba meraung. Fusi dari 8 api suci, jika keterampilan bertarung seperti itu berhasil, kekuatannya berada di luar jangkauan seni abadi teratas. Mencapai keajaiban, itulah yang disebut keterampilan bertarung tingkat dewa. Apakah itu peringkat dewa atau peringkat dewa semu? Raja jahat yang kotor tidak memiliki pikiran untuk memikirkannya, tetapi tingkat keterampilan bertarung ini tidak diragukan lagi sangat menghancurkan raja jahat yang kotor. Karena itu tidak bisa diubah, ayo bertarung sampai mati. Kekuatan jahat emosional, dewa jahat kotor, tuan jahat yang kotor tertawa ganas, dan raungan suram terdengar seperti suara iblis di seluruh aula. Energi jahat dan iblis yang luar biasa, kekuatan kecemerlangan 7 warna dan kotoran emosional, bersiul dan mengembun pada saat yang sama, dan langsung membentuk bayangan jahat kotor berukuran puluhan ribu meter di depannya. Bayangan jahat yang kotor itu sangat besar, dengan kepalanya di atas langit dan kakinya di atas dunia emas api merah. Xiaoyan, pada saat ini, wajah cantik Yun Yun menjadi pucat, dan di bawah kekuatan jahat kotor yang menutupi matahari dan bayangan, baik tubuh dan tubuh serta napas Xiaoyan dengan cepat terkompresi. Melihat pemandangan itu, hati Yun Yun mencurahkan sentuhan kematian, dan seluruh tubuh dan kekuatan di tubuh bergetar pada saat yang sama. Bayangan jahat yang kotor mulai bergerak, dan setiap kali dia berjalan, kotoran dan tirai hitam memenuhi di belakangnya, menelan kekosongan yang mulai runtuh. Pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, 1000 dunia. Melihat Xiaoyan, masih butuh sedikit waktu. Mata Yun Yun dipenuhi dengan kelembutan seperti air, dan segera kekuatan warisan Hua Qinger mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, itu sangat menentukan. Pembunuhan bayangan. Wombas, pedang Kaisar Surgawi Tai Chi berfluktuasi dengan keras di sekujur tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi pedang emas, menembus lapisan kekosongan, dan meledakkan tubuh penguasa jahat yang kotor dengan tiba-tiba. Bang bang bang, bayangan jahat yang kotor itu berhenti, dan sedikit perlahan mengangkat sepasang tangan iblis yang berlumuran darah. Dengan cengkeraman ringan, pukulan kuat Yun Yun runtuh seketika, tetapi dia malah menyemburkan seteguk darah, dan napasnya layu. Pengadilan kematian, bunuh dia untukku, memadatkan bayangan jahat yang kotor ini. Kekuatan raja jahat yang kotor telah menjadi layu, tetapi itu sudah cukup. Tanpa 6 jalan samsara abadi dan jalan surgawi samsara flame, penguasa gua ini hanyalah bayangan jahat yang kotor, dan itu hanya akan menjadi bayangan jahat yang kotor. 6 jalan samsara abadi dan jalan surgawi samsarayan mempertaruhkan keselamatan seluruh gua pada anak nakal Bau. Mereka salah bertaruh. Dia pada akhirnya akan melenyapkan semua yang ada di gua, mendapatkan kehidupan baru, dan membawa ras jahat keluar domain untuk segera kembali. Pada saat itu, pusat kekuatan puncak di dunia 1000 besar telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dalam Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua tidak diragukan lagi adalah pembantaian sepihak dari dunia 1000 besar oleh ras jahat asing. Melihat tangan ajaib itu, mata Yun Yun sedikit masam, dan seluruh tubuhnya terasa sedikit lemah. Dia tidak menyesal, dia baru saja menggunakan kekuatan terakhirnya, menoleh untuk melihat Xiaoyan, dan sepertinya ingin melihat lagi pria yang telah memenuhi pikiran dan hatinya untuk waktu yang lama. Sudut mulutnya mengangkat busur mencela diri sendiri, dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya seharusnya tidak mengenal orang ini sejak awal, dan sekarang, mengapa saya harus terobsesi dengan obsesi di hati saya ini? Xiaoyan, aku menyukaimu, aku ingin hidup. Suara samar itu sama tragisnya dengan Feng Ming yang renyah akan meledak dengan api yang tak berujung sebelum dia mati. 8 api, reinkarnasi membunuh mata dewa. Tiba-tiba, gelombang niat membunuh tanpa emosi menyapu seluruh ruang dalam kehampaan gua yang remang-remang. Adegan gelap langsung diterangi oleh nyala api yang tak terhitung jumlahnya, dan suara yang hambar, tetapi saat ini tampak sangat menyesakkan. Fluktuasi itu ternyata melampaui kategori biasa dari seni abadi teratas, mencapai tingkat yang sama sekali baru. The Great Thousand World menyebutnya, daftar keterampilan bertarung tingkat dewa, demigod, ledakan. Ledakan keras bergema melalui kekosongan seluruh gua,
dan aura ilahi yang kejam memenuhi kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan kecemasan dan ketakutan yang mendalam. Saat suara Xiao Yan jatuh, tubuh Yun Yun langsung diselimuti lingkaran cahaya 8 warna, ujung hidungnya sedikit masam, dan dia melihat sosok kurus itu dengan sedikit kesusahan. Yunan tahu bahwa untuk melepaskan kekuatan penghancur yang kuat ini, bahkan dengan bantuan 6 jalan reinkarnasi abadi, itu adalah beban yang sangat berat bagi Xiao Yan. Dalam sekejap, energi langit dan bumi di seluruh gua tiba-tiba bergetar. Di aula utama dan gua, tanaman, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa aula kuno dan cemerlang dihancurkan dan dibuka, dan roh-roh kuno berkumpul di mana-mana, mencoba melawan bayangan jahat yang kotor sampai mati. Bangunan dan makhluk semacam ini tampaknya dipanggil oleh kekuatan Xiao Yan, dan gelombang suci yang memandang kematian pecah, menyapu dari segala arah, dan targetnya secara alami adalah raja jahat yang kotor di depannya. Dalam kekosongan aula abadi reinkarnasi 6 jalan, satu demi satu retakan menyembur keluar dengan kekuatan panas ilahi. Di seluruh dunia gua, kekuatan jahat lemah yang tak terhitung jumlahnya diuapkan dan dimurnikan dalam sekejap, menyebabkan bayangan jahat yang kotor di kejauhan mulai meraung marah. Bayangan jahat yang kotor menatap Xiao Yan di kejauhan dengan mata vertikal 7 warna setinggi ratusan kaki, dan rasa tidak nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Di atas kepala Xiao Yan, ada pusaran kecemerlangan 8 warna yang perlahan mengalir. Di atas kecemerlangan 8 warna, mata api mengkilap hanya seukuran mata naga yang muncul, cuaca menakutkan dari galaksi turun. Gulu, kekuatan macam apa ini? The Foul Evil Lord bersembunyi di balik Foul Evil Shadow, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, ekspresinya berubah drastis, dan dia meraung langsung ke Xiao Yan di kejauhan. Kekuatan semacam ini terlalu aneh dan kuat, dan sama sekali tidak mungkin untuk melawan diri saat ini. Ayo, biarkan orang-orang kotor ini melihat kekuatan tertinggi kita lagi. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan matanya di telapak tangannya. Tiba-tiba, retakan aneh yang hitam pekat seperti tinta terbelah di telapak tangannya. Di kedalaman telapak tangannya, ada beberapa jenis kekuatan api suci muncul. Beberapa di antaranya bahkan lebih redup. Kekuatan mengerikan yang membuat raja jahat yang kotor merasakan pusaran langit dan bumi memenuhi udara. Menggunakan demigod untuk melenyapkanmu tidak dihitung sebagai mengubur gelar dewa jahat di luar wilayahmu. Beberapa kekejaman yang telah kamu lakukan pada dunia kita yang hebat akan dibalas dengan kematianmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, telapak tangannya direntangkan dengan lembut, dan mata pembunuh dewa samsara didorong keluar dengan lembut. Melihat ini, Tuan jahat yang kotor tiba-tiba merasakan teror yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Dia melihat bahwa di aula yang sunyi sementara ini, semua kekuatan langsung menjadi sunyi senyap, dan penindasan bencana yang akan datang merembes keluar. Bayangan jahat kotor, ledakan dewa jahat. Ngomel, pada saat ini, Tuan jahat yang kotor mencurahkan aura kekerasan dan ganas di dalam hatinya. Dia tidak berani menahan tangannya sama sekali, dan kekuatan jahat emosional yang tak ada habisnya menyapu telapak tangannya. Bang, masa udara jahat yang cukup untuk menumbangkan seluruh gua menyusut sesaat, lalu meledak dalam sekejap, diisi dengan gelombang yang sangat menakutkan. Mata pembunuh dewa samsara perlahan berkibar, dan kemanapun ia lewat, semua kekuatan jahat tiba-tiba kembali ke ketiadaan, dan bahkan kekuatan emosional yang berasal dari raja jahat yang kotor itu acuh tak acuh. Energi surga dan bumi di seluruh aula menjadi sangat langka, tetapi mata kecil yang tampaknya biasa ini menjadi semakin dalam, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya juga semakin berbahaya. Retakan, kekuatan reinkarnasi perlahan tersapu, dan 8 energi api yang sama sekali berbeda meluap di sekitar mata. Jadi itu seperti tanah tak bertuan, benar-benar mengabaikan ledakan mengejutkan dari bayangan jahat yang kotor, diam-diam memotong kehampaan, menghadap tubuh dari raja jahat yang kotor itu melesat pergi. Tampaknya tidak peduli seberapa besar fluktuasi jahat yang dihasilkan oleh penghancuran diri dari bayangan jahat yang kotor, itu terlalu tidak signifikan di bawah perpaduan 8 sumber api suci. Tidak, mustahil. Kekuatan semacam ini benar-benar dapat mengabaikan penghancuran diri dari bayangan jahat yang kotor. Pada saat ini, kebetulan di jantung raja jahat yang kotor menghilang dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya menjadi mengerikan, seperti iblis keji, bahkan menghadapi cobaan yang paling berat. Sekarang dia telah mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat melenyapkan Xiao Yan,
satu-satunya yang menunggunya adalah kematian. Ah, aku tidak bisa mati di sini, aku tidak berdamai. Raungan tragis mengalir keluar, dan tubuh sekarat dari tuan jahat yang kotor tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, dia akhirnya dengan jelas menyadari kengerian sosok kurus di depannya. Berakhir, di kejauhan, Xiaoyan dikelilingi oleh lingkaran cahaya 8 warna. Dari luar, dia tidak bisa melihat situasi spesifiknya sama sekali. Tetapi yang terakhir menghembuskan napas lega yang telah melalui perubahan hidup. Mata God Killer menembus riak yang meledak sendiri yang dihasilkan oleh bayangan jahat yang kotor, dan segera datang ke sisi tuan jahat yang kotor. Tubuh yang terakhir langsung dipelintir dan dipenjara, dan sinar api 8 warna perlahan memenuhi udara, mencoba untuk menghadapi tuan jahat yang kotor lakukan pukulan terakhir. Tuan jahat yang kotor tidak didamaikan, tubuhnya gemetar, dan mulut jahat yang cukup untuk memusnahkan semuanya dituangkan ke dalam cahaya kematian yang gelap. Orang ini sepertinya ingin menyeret Xiaoyan untuk dikubur bersamanya. Sangat disayangkan bahwa kesadaran roh jahat yang menempati tubuh orang lain terlalu tidak berdaya untuk Xiaoyan yang sekarang dilengkapi dengan 8 jenis api suci. Mata api 8 warna dan cahaya kematian hitam pekat berakhir dengan kemenangan mata api 8 warna ketika cahaya kematian hitam pekat benar-benar ditelan oleh api 8 warna. Energi iblis mengerikan di seluruh gua tiba-tiba menjadi tidak teratur. Energi jahat iblis yang lemah dan lemah benar-benar melarikan diri dari kehampaan aula. Adapun raja jahat yang kotor, dia tidak pernah mengeluarkan suara lagi, karena semua vitalitas dan asalnya tenggelam di bawah mata pembunuhan dewa. 8 api dikombinasikan dengan mata pembunuh dewa, keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, bahkan dalam menghadapi periode puncak dewa jahat ke-6, saya khawatir itu adalah keberadaan yang mengerikan yang cukup untuk melukainya secara serius. Ledakan, tentu saja, Xiaoyan tidak akan membiarkan ikan ini lolos dari jaring. Dengan lambaian besar tangannya, api 8 warna itu seperti rantai langit dan bumi, dengan mudah memenjarakan aura jahat yang tersisa ini, dan kemudian mereka dihancurkan dan dihancurkan, jauh. Pada saat ini, di seluruh mansion gua reinkarnasi 6 jalan, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar musnah. Meskipun rumah gua ini sudah penuh dengan lubang, itu juga merupakan keinginan terakhir untuk membantu Dewa Samsara 6 jalan. Senior Six Paths reinkarnasi abadi, kotoran telah dihilangkan, Anda dapat mengistirahatkan mata Anda. Baru setelah malapetaka terbesar dari perjalanan ke gua ini benar-benar diselesaikan, Xiaoyan lurus dan matanya perlahan tertuju pada takhta di atas reruntuhan yang bobrok. Pada saat ini, di atas takhta, sedikit kekuatan ilahi dicurahkan, dan segera berkumpul menjadi penampilan abadi reinkarnasi 6 jalur. Kali ini, pantom dari Six Paths reinkarnasi immortal lebih solid daripada klon energi sebelumnya. Tetapi yang terakhir tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis pada Xiaoyan, seolah berterima kasih dan menyetujui Xiaoyan, dan kemudian berubah menjadi kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya, sedikit demi sedikit menghilang di dunia yang luas ini. Bencana di gua telah berakhir, dan 6 jalan dewa reinkarnasi juga tidak memiliki kekhawatiran di hati mereka, mengakhiri umur panjang ini. Senior, pergi jauh-jauh, melihat sisa-sisa cahaya yang perlahan menghilang, Xiaoyan dengan paksa menekan beberapa perubahan di tubuhnya, sedikit membungkukkan tubuhnya, dan membungkuk hormat ke arah cahaya tersebut. Xiaoyan juga tahu banyak berita tentang mereka ketika dia baru saja melakukan pukulan ini. Untuk melindungi dunia 1000 besar, sirkuit reinkarnasi diblokir. Bahkan jika dia hanya memiliki jejak kekuatan terakhir, dia masih mencoba segala cara untuk menekan dan menyegel dewa jahat ke-6. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan benar-benar mengagumi 6 jalan senior, dia. Setelah waktu yang lama, Yun Yun memimpin dalam berbicara di atas kekosongan aula utama, memecah kedamaian. Dewa jahat ke-6 telah menghapus reinkarnasinya, dan klon energi yang terkondensasi dari 2 sisa harus menjadi kekuatan terakhirnya. Dia jatuh sepenuhnya dalam pertempuran melawan dewa jahat ke-6 dalam keadaan cedera serius. Xiaoyan melihat sekeliling gua ini dengan sedikit penyesalan. Mampu membangun ranah yang begitu besar dengan kekuatannya sendiri untuk menekan roh jahat ke-6, kekuatan dan tindakan abadi reinkarnasi 6 jalur, benar-benar mengagumkan. Dunia Dakian memiliki kesabaran seperti itu, mengapa tidak khawatir? Akhirnya selesai, saat berikutnya, Yun Yun berjalan perlahan ke sisi Xiaoyan, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan tatapan sedikit masam.
Adegan tadi terlalu menakutkan. Jika ada kejadian tak terduga, mereka berdua akan jatuh ke dalam reinkarnasi oleh sekarang. Xiao Yan saat ini ditutupi bekas luka. Jejak darah iblis telah mengeras di kulitnya, wajahnya sangat pucat, dan sepertinya ada beberapa fluktuasi kekerasan yang perlahan-lahan berdetak di tubuhnya. Ya, sudah berakhir, tapi saya tidak tahu apa yang dikatakan seseorang sebelumnya, tetapi saya masih menghitung. Xiao Yan tiba-tiba menyeringai, dan kemudian matanya berubah menatap Yun Yun. Jelas, untuk Xiao Yan, yang memiliki kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary, setiap kata Yun Yun didengarkan sendiri. Anda, ketika Yun Yun mendengar kata-kata itu, dia segera menghela nafas, dan semburan merah dengan cepat muncul di pipinya yang pucat. Sikap putri muda seperti itu persis sama dengan gadis kamar kerja yang secara tidak sadar akan mempercepat ketika dia mendengar kekasihnya, dan pipinya memerah. Berhenti membicarakan ini, mari kita kembali dulu. Mau kemana kamu kembali? Pulang ke rumah. Kamu mau pulang kemana? Wilayah api tanpa akhir. Seluruh aula yang sedikit sunyi dipenuhi dengan percakapan Xiao Yan dan Yun Yun untuk waktu yang lama. Meskipun ada sedikit pesona nakal, perasaan untuk tetap tinggal setelah bencana dan mendapatkannya kembali tidak diragukan lagi menyenangkan. Bang, saat berikutnya, Yun Yun menatap Xiao Yan dengan sedikit depresi, hampir meledak, tetapi melihat genangan api oranye emas menyembur keluar dari dada Xiao Yan tidak siap. Api oranye emas menyembur keluar, dan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengikis kekosongan di depan mereka dalam sekejap. Xiao Yan, apa kabar? Ini adalah pil mendalam pemulihan yang diberikan kepada kita oleh Penatua Yao. Makanlah dengan cepat. Kemarahan di pipi Yun Yun menghilang seketika, dan sentuhan ketakutan memenuhi hatinya. Aku baik-baik saja. Setelah menelan pil Yun Yun, dia meletakkan pil di lengannya ke sudut mulut yang terakhir. Kekuatan reinkarnasi di tubuh Xiao Yan seperti rebung setelah hujan musim semi, sekitar 70%. Apakah itu reinkarnasi dari surga? Semuanya sudah berakhir, kamu harus meludahkannya. Yun Yun memuntahkan pil obat, dan kulitnya jelas membaik, tetapi dengan wajah khawatir, dia buru-buru menegur Xiao Yan. Sayangnya tidak, kekuatan terakhir yang tersisa dari 6 jalan samsara dewa menahan erosi api samsara jalan surgawi. Jadi saya hanya bisa melakukan teknik setengah dewa di bawah perpaduan 8 api. Sekarang 6 jalan samsara abadi telah sepenuhnya jatuh, dan semua kebijaksanaan api samsara jalan surgawi juga menghilang bersama dengan para pendahulu. Api suci ketiga hari ini telah lama menjadi hal yang tidak memiliki pemilik. Begitu aku melepaskannya, aku takut gua ini akan runtuh dalam sekejap. Dahi Xiao Yan meneteskan keringat, dan bahkan suaranya menjadi sangat lambat. Xiao Yan masih meremehkan kekuatan Tiadao Samsara. Nomor 3 di daftar Saint Flame, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jika bukan karena transformasi Dewa Naga, 6 api suci telah melunakkan tubuh, dan sekarang saya khawatir itu akan dibakar oleh api suci ketiga. Namun meski begitu, sisik naga berwarna biru di tubuh Xiao Yan seperti sisik yang keriput, dan semburan cahaya oranye emas terus mengalir ke seluruh tubuh. Setiap kali cahaya oranye emas berkedip di tubuh Xiao Yan, itu akan membuat Xiao Yan merasa seperti dia terbalik, seolah-olah dia semakin dekat dengan kematian. Aku ingin mencoba. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Yan menatap Yun Yun dengan serius, seolah meminta pendapatnya. Tidak, situasi saat ini melahap api suci ketiga. Tidak diragukan lagi merugikan diri sendiri. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda melakukan ini. Yun Yun menggelengkan kepalanya secara langsung, tubuhnya bangkit kembali, pedang Kaisar Surgawi Tai Chi ada di tangannya, memancarkan aura Dewi yang dingin, seolah-olah dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa mengeluarkan api suci dari tubuh Xiao Yan. Melihat Yun Yun yang keras kepala seperti itu, Xiao Yan tertawa tak berdaya. Bersiaplah, aku tahu temperamenmu, tapi aku tidak ingin kau mati. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan hendak menyetrum Yun Yun, tubuh halus Yun Yun tiba-tiba maju selangkah dan memasangkan Xiao Yan dengan erat. Untuk sementara waktu, napas Seng Yan, dan kekuatan reinkarnasi di tubuh Yun Yun, yang telah memulihkan 70% kekuatannya, mengalir ke tubuh Xiao Yan tanpa bekas. Yun Yun, terima kasih, aku pun mencintaimu. Kamu masih ingin membawaku pulang, jangan ingkari janjimu. Sambil berbicara,
Yun Yun mengulurkan jari kelingkingnya dan menatap Xiao Yan dengan senyum polos. Baik, Xiao Yan juga bekerja sama dengan Yun Yun, dan tawa itu berlangsung lama. Ledakan, seluruh tubuh Xiao Yan dilindungi oleh lapisan kristal perisai cahaya emas. Jelas, dia sudah mulai melahap dan menjinakkan api suci ketiga. Hasil akhirnya tidak lebih dari menelan atau ditelan. Proses melahapnya sangat sulit, tetapi tidak peduli berapa banyak kegagalan yang dia hadapi. Hati Xiao Yan selalu penuh dengan pikiran yang gigih. Dengan tambahan 6 api suci, Fen Jue, dan kekuatan keabadian, seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit menelan api suci ketiga. Waktu berlalu perlahan, dan Yun Yun dari dunia luar juga menutup matanya dan beristirahat. Tampaknya melalui perjalanan ke gua ini, kekuatannya menjadi lebih dan lebih rajin. Meskipun dia belum bisa menginjakkan kaki, peringkat reinkarnasi kelima, ini hanya masalah waktu. Atau prestasi masa depan, saya takut lebih dari itu. Pada saat melahap api suci, saya tidak tahu apakah itu karena asal api reinkarnasi surga, ada jejak kekuatan reinkarnasi dari 6 dewa reinkarnasi yang sangat lemah sehingga hampir diabaikan, yang menyebabkan Xiao Yan memperkenalkan area misterius. Ini adalah dunia abu-abu dan kosong, dan seluruh dunia sama bersihnya dengan halaman kosong. Tidak lama kemudian, seorang gadis muda tiba-tiba muncul di dunia yang kosong. Pria itu, Xiao Yan juga tahu, adalah seorang wanita yang dia temui di dunia hantu. Seorang wanita bernama Yun Qi, tampaknya ketika dia berada di dunia hantu, beberapa orang kuat mengatakan bahwa orang ini memiliki banyak asal-usul dengan kehidupan sebelumnya. Tetapi Xiao Yan tidak tahu apa asalnya. Bagaimanapun, Xiao Yan bukan ini, Fang Daqian milik dunia. Jadi Xiao Yan tidak percaya pada reinkarnasi. Pada saat ini, emosi aneh tiba-tiba mengalir ke hati Xiao Yan. Melihat Yun Qi di layar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba membeku, matanya kehilangan warna aslinya, dan tanpa sadar, dia perlahan memanggil nama yang aneh. Kakak Nanan, panggilan ini ternyata telah melintasi sungai waktu yang panjang dan perlahan-lahan menular ke dunia hantu. Namun, ekspresi Xiao Yan aneh saat ini, seolah-olah dia dikendalikan oleh kekuatan misterius, dan dia tidak menyadari bahwa saat dia berbicara, manik-manik roh kembar air dan api di tubuhnya meletus dengan gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam fluktuasi itu, ada aura yang melampaui segalanya. Jika Kaisar Iblis dan orang kuat lainnya ada di sini, saya khawatir mudah untuk mengenali bahwa fluktuasi adalah aura yang melampaui reinkarnasi. Reinkarnasi dari dunia ke-9 adalah kediaman ilahi. Tetapi kekuatan istana ilahi adalah sesuatu yang manusia dapat dengan mudah memata-matai. Berani bertanya kepada Tuhan apakah Tuhan itu ada, jauh di sana, dunia hantu kosong. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu tetap berada di depan layar kertas ini tepat waktu setiap hari, terlihat sedih dan kabur. Apakah orang ini sudah mati? Apakah kakak senior berdoa untuknya? Di alam hantu, di area 5 halaman di alam lihun, di ruang dupa yang agak sepi. Seorang gadis dengan wajah anggun dan bermartabat sedang duduk di atas meja, memandangi pria tampan di atas kertas lukisan di kesurupan. Matanya kabur, tampaknya ada kegembiraan bercampur dengan sentuhan kesedihan. Tetapi saya tidak menemukan pintu dibuka dengan lembut oleh seorang gadis kecil. Gadis kecil itu memiliki penampilan yang aneh dan nakal, dan baru saja mendorong pintu masuk, katanya sambil tersenyum. King Ya, ketika gadis itu diberitahu ini oleh gadis kecil itu, matanya yang semula sedih tiba-tiba dipenuhi dengan tatapan tegas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan suaranya menjadi tajam dan keras. Wow, kakak senior Yun Qi membuatku takut. Jika saya memberitahu tuannya, gadis kecil itu ketakutan oleh Yun Qi, dan segera merosot di tempat, menangis dengan keras. Kakak perempuan tidak membuatmu takut, pria ini, bernama Xiao Yan, adalah pria yang sangat kuat di dunia manusia. Yun Qi mengulurkan tangannya untuk mendukung King Ya, dan kemudian suaranya menjadi lembut lagi. Sepertinya setelah menyebut nama ini, suasana hatinya menjadi sangat aneh. Di masa lalu, ketika saya menjadi pesaing Xiao Yan, saya tidak pernah memiliki ilusi seperti itu. Mungkin karena saya melewatkannya, saya tahu itu sangat disayangkan. Tetapi bahkan Yun Qi tidak menyadarinya, sepertinya sosok Xiao Yan muncul di benaknya dari waktu ke waktu, dan bahkan sosok wanita yang lebih ilusi muncul dalam ingatannya bersama. Dalam ingatan, itu sangat kabur, tetapi Yun Qi yakin bahwa napas itu nyata, dan dia tidak tahu kekuatan napas seperti apa itu. Kakak senior,
Apakah kamu menyukai manusia ini? Tidak, jangan bicara omong kosong. Saya ingat kepala sekolah mengatakan bahwa jika Anda menyukai sangen, Anda harus makan banyak makanan lezat bersama. Kakak senior, apakah kamu akan menemukannya? Dong dong dong, Yunki. Kedua sosok itu terus berbicara tentang kata-kata putri kecil di ruang dupa, tetapi setelah beberapa saat, seseorang datang untuk mengetuk pintu. Yunki telah lama berhenti bertanya tentang 5 akademi dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Pada saat ini, seseorang akan datang untuk menemukannya, yang sangat aneh. Di luar pintu adalah sosok yang terlihat seperti penjaga pramuka, dan seperti yang diharapkan, berpakaian hitam, itu jelas adalah penjaga Li Hun dari klan Li Hun. Melayani Tuan Li Sol Domain saat ini, pengawal pribadi duo Qifei. Tuan Yunki, ada sesuatu yang salah dengan dunia hantu baru-baru ini. Saluran luar angkasa yang kita hubungkan ke 6 dunia lainnya, semuanya telah dikunci, dan seluruh dunia hantu tampaknya dilarang oleh kekuatan yang kuat. Tidak ada kabar dari mereka yang membela retakan di pesawat. Dan sekarang pemilik domainnya hilang, sungguh aneh. Li Hunwei yang tampak aneh mendekatinya, dan dia berkata langsung ke intinya begitu dia membuka pintu. Yah, aku akan pergi mencarinya. Begitu suara itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Di mansion Gua 6 Jalan Reinkarnasi Immortal, sosok Xiaoyan langsung ditarik, napas seluruh orang sangat tidak teratur, dan dia duduk di dunia kosong, terengah-engah. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu mengapa dia melihat potret Yunki di dunia yang kosong ini, dan itu membuat Xiaoyan merasakan deja vu. Terlebih lagi, apa yang disebut Sister Nanan. Lupakan saja, hal-hal dari masa lalu dan masa sekarang terlalu misterius. Mari kita melahap api suci sesegera mungkin dan menyelesaikan transformasi. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan kekuatan jiwa yang agung di tubuhnya miring, langsung menghancurkan ruang misterius ini. Sekali lagi, tubuhnya kembali ke aula utama, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam lapisan kristal energi emas oranye. Api oranye emas yang luar biasa suci dan ganas mengalir dari kulit dan pembuluh darah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Api oranye emas mengalir, dan bahkan api kaca yang menyatu dengan 6 api suci di tubuh Xiaoyan hanya bisa mundur dengan cepat. Tekanan kuno dari api suci ketiga membuat 6 api suci gelisah. Meskipun Fen Jue tidak dapat berevolusi dan menginjakkan kaki di tingkat dewa, sekarang ia adalah perwakilan terkuat dari teknik tingkat dewa. Ayo, begitu kata-kata itu jatuh, banyak kekuatan di tubuh Xiaoyan menjadi gila. Langkah seperti itu adalah tanda mulai melahap api suci. Ledakan, fluktuasi mengerikan satu demi satu yang mengguncang hati dan jiwa tersebar dari kristal energi tanpa peringatan, menyebabkan seluruh aula runtuh dalam kehampaan, waktu bingung, dan adegan tirai cahaya kehancuran terus meluas. Xiaoyan, pada saat ini, hati Yun Yun sekali lagi dibanjiri dengan sentuhan kehikmatan. Meskipun Yun Yun tahu bahwa teknik kultivasi Xiaoyan sangat istimewa, untuk melahap api suci sebagai ganti kekuatan agung dan kuat itu, apa yang dia butuhkan untuk dialami dan dihadapi jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Ada ketegangan di matanya, dan dia samar-samar bisa melihat sosok di kristal energi. Dia disiksa, lingkaran cahaya kehancuran itu menghancurkan Xiaoyan setiap saat, dan kekuatan keabadian mengalir keluar. Biarkan Xiaoyan mendapatkan kembali hidupnya lagi. Halo mengkilap dan lingkaran oranye emas terus berubah, meskipun menelan sepanjang jalan sangat berbahaya. Dengan obsesi ulet Xiaoyan, hanya masalah waktu sebelum menelan berhasil. Selama waktu Xiaoyan berubah, banyak hal terjadi di seluruh dunia 1000 besar. Banyak pembangkit tenaga listrik yang pergi ke Six Paths Samsara Cave Mansion untuk mencoba menangkap Seng Yan, kecuali beberapa yang jatuh ke tangan Xiaoyan. Sisanya semua mendapatkan sesuatu, jadi mereka telah kembali ke alam masing-masing. Negeri dongeng di dunia abadi hari ini, retakan di langit telah menghilang, dan seluruh dunia abadi menjadi stabil sekali lagi, karena jarum yang dibawa Yueru telah sepenuhnya merekonstruksi dunia abadi. Pada titik ini, Immortal Realm berganti nama menjadi Tianjie, dan Yueru Yunyun dan pembangkit tenaga kuat lainnya dipilih sebagai pusat pembangkit tenaga listrik di Tianjie, untuk sementara menstabilkan situasi kekuatan puncak yang tidak mencukupi di Tianjie yang lebih rendah. Sudah hampir 1 tahun, waktu gua reinkarnasi itu aneh, dan kekosongan di dalamnya. Aku khawatir lebih dari 3 tahun telah berlalu. Xiaoyan, kamu benar-benar. Di alun-alun besar Istana Dewa Bulan di alam surgawi,
Yueru duduk di sini sendirian. Saat itu malam, dan dia menyipitkan mata ke bulan sabit di langit malam yang tak berujung. Saya khawatir dia tidak percaya rumor semacam itu diri. Gulu, 9 bintang Lianzu, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap, di atas langit, ada pemandangan pasang surut yang perlahan menyebar. Di langit berbintang yang luas dan dalam, 9 bintang yang sangat terang tiba-tiba menyala, dan kemudian perlahan-lahan terjalin menjadi satu putaran gambar aneh. Pada saat ini, apakah itu surga atau dunia manusia, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah menemukan pemandangan aneh di langit berbintang. Jiuxing Lianzu, dunia ini, aku takut akan ada bencana. Tapi di mana bencana itu ditemukan, satu demi satu suara bernada rendah yang bermakna merasuki pikiran 6 alam kekuasaan, dan pemandangan ini dengan jelas mewakili kelahiran beberapa malapetaka. Tetapi sekarang tidak ada alam di dunia 1000 besar, jejak peristiwa aneh. Pada titik ini, atmosfer di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar tiba-tiba menjadi tegang, karena tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh penglihatan langit dan bumi ini. Apakah itu awal dari malapetaka, atau sesuatu yang lain, masih belum diketahui. Setelah waktu yang lama, gua peri reinkarnasi sedikit membuka celah, dan tiba-tiba ada 2 pita berkedip, yang berubah menjadi 2 sosok sederhana dalam waktu singkat. Keduanya menginjakan kaki di kehampaan yang luas dan tak berujung di luar, dan memandangi gua kuno di depan mereka dengan mata yang dalam dan nostalgia. Di bawah tatapan keduanya, rumah gua kuno ini akhirnya benar-benar tenggelam ke dalam sungai panjang ruang dan waktu, tersembunyi sempurna di kehampaan, dan tampaknya itu tidak akan dibuka lagi di masa depan. Bencana telah berakhir. Kekuatan 6 jalan reinkarnasi abadi telah menghilang, dan inilah saatnya untuk beristirahat dengan tenang. Setelah menunggu gua reinkarnasi menghilang sepenuhnya, jejak kelegaan muncul di atas pipi kedua sosok itu. Perjalanan ke gua reinkarnasi ini benar-benar terlalu berbahaya. Jika bukan karena langkah gila terakhir, saya khawatir situasinya masih belum optimis, tetapi akhirnya bagus. Namun, Xiao Yan juga tahu kengerian para dewa. Sayangnya, di dunia ini, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat secara mandiri melakukan teknik keabadian terbaik. Mirip dengan para dewa, serangan destruktif seperti itu, kecuali jika mereka mendapat restu dari para malaikat dari kerajaan malaikat, mereka sangat sulit untuk ditampilkan. Senior, dunia ini, kami akan melindunginya atas namamu, karena ini adalah dunia kami. Suara Ran-Ran jatuh, dan gelombang menakutkan yang melampaui langit dan bumi perlahan terpancar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan hari ini, tubuhnya, dadanya, dan bahkan kulitnya, telah sepenuhnya ditempa oleh nyala api reinkarnasi dari Dao Surgawi, dan ada garis-garis emas kuno yang samar di tubuhnya. Selama hampir 1 tahun, dia tidak hanya berhasil melahap api suci ketiga, tetapi dia bahkan menyelesaikan fusi 7 api suci. Api suci 7 warna yang didominasi oleh api oranye emas dan 6 warna samar. Peradangan reinkarnasi surgawi yang baru, akibatnya, kekuatannya juga sangat meningkat. Bahkan di dalam gua, dia telah menyelesaikan transformasi ke-6 dari transformasi Dewa Naga, dan budidaya kemarahan Dewa Naga. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa perjalanan ke reinkarnasi ini gua mengesankan Xiao Yan adalah garis pertumbuhan cepat dalam kekuatan di tahap reinkarnasi. Tingkat reinkarnasi kelima, kekuatan api suci ketiga benar-benar menakutkan. Yun Yun, yang bersandar di sisi Xiao Yan, menjulurkan lidah merah mudanya, dan segera berkata dengan iri dan bahagia. Kekuatanmu juga agak menakutkan, hei. Saat berikutnya, Xiao Yan menyeringai, dan kemudian telapak tangannya sedikit bergetar. Karena tempat ini sudah berakhir, mari kita kembali ke wilayah api tak berujung dulu. Kamu pasti khawatir oleh mereka setelah kamu menghilang begitu lama. Yun Yun dengan paksa melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan, membalikkan punggungnya, dan menunjukkan penampilan paling tajam dari wanita kurus itu. Selama periode melahap, kekuatan api suci yang cukup untuk menelan semua pikiran Xiao Yan. Jika bukan karena bantuan Yun Yun, aku khawatir Xiao Yan tidak akan semudah itu. Oleh karena itu, Dongfu dan partainya telah membuat mereka berdua membuka perasaan yang tersembunyi di hati mereka. Hidup itu hidup, karena kita harus berani mencintai dan membenci. Baik, Xiao Yan mengangguk, dan segera mengangkat telapak tangannya dengan mudah, dan membuat pukulan lambat ke arah kekosongan di depannya. Pada saat itu, celah ruang muncul,
dan pintu masuknya adalah lubang cacing ruang waktu yang terhubung ke domain api tak berujung. Sudah lama sejak aku melihat orang-orang dari benua Douki. Melihat celah ruang ini, alis Yun sedikit berkerut, tidak ada apa-apa di permukaan, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja, Xiao Yan dengan ragu-ragu mengucapkan belasungkawa kepada Yun. Orang ini seharusnya mengkhawatirkan Sun Er dan beberapa orang lainnya. Aku buru-buru mengganggu kalian berdua, aku harap kamu tidak menyalahkan mereka. Tiba-tiba, di sekitar kekosongan, lingkaran perak muncul satu demi satu, dan segera berkelok-kelok menjadi jaring besar. Di tengah jaring raksasa, kekuatan ruang perak yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, samar-samar membentuk penampilan manusia. Dengan rambut perak dan mata yang dalam, tubuh yang tampak pengecut itu dipenuhi dengan fluktuasi tirani. Dia datang ke pintu begitu cepat, saya tidak tahu apakah itu pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia, dunia Buddha, atau pembangkit tenaga listrik di dunia neraka. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak panik, hanya tersenyum tipis. Sekarang kekuatannya yang melonjak telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima, dengan penambahan transformasi Dewa Naga dan peningkatan amarah api suci. Saya khawatir dengan kekuatan tubuh saja, tidak masalah untuk menghadapi puncak dunia, tingkat reinkarnasi tingkat kelima. Xiao Yan saat ini cukup untuk menjadi salah satu pusat kekuatan puncak di dunia 1000 besar, dan dia bukan lagi orang yang melayang di tingkat kedua dan ketiga samsara pada hari berikutnya. Tuan Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Yang berikutnya adalah utusan khusus Dakiangong, Qian Xuanyu. Kali ini, saya datang ke sini atas perintah Lord, dan saya datang ke sini untuk menjaga dan menunggu Lord keluar, untuk mengundang Lord Xiao Yan untuk bergabung dalam pertemuan puncak. Pria di jaring raksasa waktu dan ruang melihat fluktuasi menakutkan Xiao Yan yang memandang rendah dunia, dan segera tertawa dengan ketakutan. Tampaknya fluktuasi semacam ini hanya dapat terpancar dari tokoh-tokoh besar di Istana 1000 Besar. Bagaimana itu bisa muncul di Xiao Yan? Kekuatan Xiao Yan tentu saja tidak lemah, tetapi menurut informasi, kekuatannya adalah reinkarnasi 3 kali lipat. Kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa di mata raksasa seperti Dakiangong. Dakiangong, KTT pembunuh iblis, ketika Xiao Yan mendengar ini, dia sedikit terkejut, jelas dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Pertemuan ini sudah sebanding dengan pertemuan tingkat tertinggi di dunia. Setiap kali pertemuan ini dibuka, beberapa hal penting dibahas. Saya juga ingat bahwa ada catatan dalam warisan guru. Pertempuran pertama antara langit dan bumi dimulai tak lama setelah pertemuan puncak 8 Raja Iblis di Dakiangong. Ini menunjukkan pentingnya pertemuan ini. Orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia. Yun terkejut mendengar kata-kata itu, melalui warisan yang diberikan oleh gurunya, dia tahu betul pengaruh Dakiangong. Waktu hampir habis, mohon juga minta Tuan Xiao Yan untuk menemaniku. Kali ini, 10 Raja Pembunuh Iblis, Qian Xuanyu memandang Xiao Yan dengan hormat, dan setelah berbicara perlahan, dia terdiam, menunggu keputusan Xiao Yan. Ayo pergi bersama, biarkan kamu kembali ke Endless Fire Territory sendirian, aku sedikit khawatir. Xiao Yan merenung sejenak, lalu langsung menarik pergelangan tangan Yun, dan langsung menatap Qian Xuanyu. Saya lelah, suara samar jatuh, sosok Xiao Yan tiba-tiba menjadi tirani, dan seberkas cahaya suci dari langit dan bumi merangkak keluar, seolah-olah artefak tertinggi tertentu lahir, mekar dengan kecemerlangan tanpa akhir. Guru, tingkat kelima, pada saat ini, merasakan fluktuasi tirani asli di tubuh Xiao Yan, hati Qian Xuanyu dipenuhi dengan rasa iri dan kaget. Setahun yang lalu, banyak jenius di dunia bersaing untuk api suci ketiga, Xiao Yan masih hanya seorang pria peringkat 3 reinkarnasi. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, kekuatan orang ini benar-benar telah naik ke level ini dengan pesat. Setahun hanyalah sekejap mata untuk pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Pada saat ini, Qian Xuanyu tampaknya mengerti mengapa orang-orang besar di Dakiangong mengirim diri mereka untuk menjaga di luar gua. Saya khawatir mereka sudah menduga bahwa tuan baru dari api suci ketiga adalah tuan dari domain api tanpa akhir. 2 orang dewasa, silakan ikut denganku. Suara itu jatuh, telapak tangan Qian Xuanyu bergetar, dan gulungan ruang mengalir keluar. Salah satu lorong ruang angkasa yang stabil langsung menyelimuti mereka bertiga. Pada titik ini,
Mereka bertiga menuju Dakiangong dengan cara yang perkasa. Hanya dalam waktu setengah hari, ketiga Xiaoyan berhasil tiba di istana Dakian. Tapi kali ini, Qian Xuanyu tidak membawa mereka ke gedung tempat Dakiangong berada, melainkan berdiri di sebuah ruang di bawah gedung Dakiangong, seolah melihat laut yang luas ini. Ini adalah hamparan lautan yang luas, dengan ombak dan ombak yang menakutkan. Setiap kali ombak melonjak, Xiaoyan dan yang lainnya akan merasakan kenikmatan fisik dan mental. Tuanku, pertemuan ini terlalu penting, dan tingkat kerahasiaannya terlalu tinggi. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis yang bisa masuk. Ini adalah perintah eksekusi Anda. Saat berbicara, ada semburan ekspresi serius di pipi Qian Xuanyu, dan setelah beberapa saat, token mengkilap berwarna kaca muncul di tangannya. Token itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi penuh dengan kekuatan misterius. Bahkan Xiaoyan tidak dapat melihat misteri apapun di bawah pengamatan yang begitu dekat. Meskipun Xiaoyan tidak tahu penggunaan Demon Execution Order untuk saat ini, hal ini, menurut legenda, adalah kunci untuk memasuki inti dari Istana Seribu Besar. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memeras otak mereka dan ingin mendapatkan identitas Raja Iblis, yang cukup untuk melihat bahwa token ini tidak hanya mewakili identitas dan kekuatan, tetapi juga semacam kehormatan tertinggi. Perintah eksekusi iblis memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah kunci untuk memasuki tanah inti. Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk menyerang token, dan itu akan membawa Anda ke tempat pertemuan. Ada juga inti sebenarnya dari Dakiangong, dan hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis yang bisa masuk ke dalamnya. Adapun Tuan ini, bawahan akan menetap di Istana Seribu Besar dan menunggu akhir pertemuan Tuan. Menyerahkan token kepada Xiaoyan, Qian Xuanyu berkata lagi. Jelas kekuatan mengerikan yang diungkapkan oleh Xiaoyan sebelumnya membuatnya tidak berani memiliki perbedaan pendapat terhadap sosok tingkat penguasa seperti Xiaoyan. Raja Iblis adalah pahlawan sejati di dunia besar, dan dia harus didukung oleh banyak orang karena memenggal keberadaan kekuatan klan jahat asing yang tak terhitung jumlahnya. Ini pekerjaan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia dan Yun Yun saling memandang, dan secara alami memahami pentingnya pertemuan semacam ini. Adapun untuk kembali ke wilayah api tak berujung, tampaknya akan memakan waktu cukup lama. Namun, di wilayah api tak berujung hari ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang berani meremehkan kekuatan baru ini. Kekuatan dan prestise keseluruhan dari kekuatan ini memiliki kecenderungan untuk mendekati puncak dunia manusia. Aku akan menunggumu dalam meditasi di Istana Seribu Besar. Yun Yun sedikit mengangguk, untuk karakternya yang acuh, tentu saja dia tidak akan membuat permintaan yang tidak masuk akal untuk pergi dengan Xiaoyan. Dan hal-hal yang terlibat pada tingkat itu, hanya mengandalkan kekuatan reinkarnasi yang dia warisi sekarang, dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk dipahami. Ledakan, Xiaoyan merangsang kekuatan jiwa di tubuhnya dan diam-diam menyerbu ke dalam Demon Execution Order. Seluruh Demon Execution Order bergetar sedikit, dan kemudian perlahan-lahan memancarkan gelombang yang sama dengan Xiaoyan. Komposisi perintah eksekusi iblis ini sebenarnya mengandung kekuatan asalnya sendiri. Dalam ingatan Xiaoyan, Dakiangong tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri tentang kekuatan asalnya sendiri. Tapi mengapa mereka bisa menyingkat token ini? Tampaknya Raja Iblis biasa tampaknya memiliki misteri tak berujung yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menantikan kekuatan raksasa di dunia besar ini. Pertemuan yang diadakan oleh 10 Raja Pembunuh Iblis, dan hal-hal yang terlibat di dalamnya, mungkin cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh dunia Seribu Besar. Puff, dengan suara, api suci menyembur keluar dari Demon Execution Order, melilit tubuh Xiaoyan, dan langsung tenggelam di bawah laut. Di bawah kepemimpinan kekuatan Demon Execution Order, Xiaoyan juga menyapu ke arah tujuannya. Pada saat ini, di bawah wilayah laut yang tampaknya berbahaya ini, badai perlahan muncul. Kursi pertama, nafas Tuan Xiaoyu, telah muncul di atas wilayah laut Dakiangong, dan akan tiba di sini dalam 1/4 jam. Pertemuan kita seharusnya sudah siap untuk dimulai. Di dunia bawah, di lembah yang tenang, beberapa suara tiba-tiba terdengar. Dengan munculnya suara ini, beberapa helai cahaya perlahan muncul di sekitar lembah, seperti sejenis binatang yang tertidur perlahan-lahan terbangun, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap kelompok cahaya mencekik. Setelah beberapa saat, sinar cahaya ini berubah menjadi sosok manusia secara perlahan.
Dengan ekspresi berbeda, tetapi kebanggaan dan dominasi yang terkandung di mata sulit untuk disembunyikan. Menghitungnya dengan cermat, ada total 9 kelompok sinar cahaya. Di antara 9 manusia, 8 pria dan 1 wanita memancarkan aura menakutkan yang melampaui dunia ini. Juara tinju, pergi menjemputnya. Di tengah udara lembah, seorang pria yang mengesankan membuat suara kecil, dan suaranya mengandung sentuhan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah-olah hidup dan mati dunia ini hanyalah masalah pemikiran. Kekuatan agung dan menakutkan macam apa itu? Kenapa biarkan aku pergi? Bocah arogan yang mengandalkan Seng Yan untuk mencapai status Raja Iblis. Tidak cukup bagiku untuk melakukannya sama sekali. Saat sosok pertama membuka mulutnya, pria bernama tampak tidak yakin, dan dia penuh permusuhan terhadap yang disebut Tuan Xiaoyu. Sekarang, 9 orang di sini semuanya adalah Raja Pembunuh Iblis, dan kekuatan terendah adalah dari tingkat reinkarnasi ke-5 hingga ke-6. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik yang hadir di sini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik duniawi yang telah bertahan selama ribuan tahun, bahkan beberapa reinkarnasi, dan sekarang pembasmi iblis yang baru berusia 100 tahun, ini mungkin telah menyegarkan pemahaman seluruh Dakiangong. Seorang junior, Hede Heneng, bisa sejajar dengan mereka. Hehe, benar atau salah, kamu akan tahu setelah mencoba. Apakah kamu tidak menantikan momen ini? Jika dia mengalahkanmu, semua rumor akan mengalahkan dirimu sendiri. Pria pertama tersenyum kecil. Bagaimana jika kamu kalah? Sosok bernama mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya pribadi berterima kasih, orang pertama menjawab. Baik, Raja Tinju setuju, dan segera tubuhnya bergetar dan pergi dari sini dalam sekejap, tetapi fluktuasi pada tubuh orang ini benar-benar menakutkan. Kursi pertama akan melakukan ini. Orang-orang lainnya sedikit menyipitkan mata, seolah-olah mereka memiliki beberapa keraguan. Seseorang harus pergi, tunggu dengan tenang, hanya butuh sedikit waktu untuk hal itu terungkap, dan tujuan pertemuan kita adalah hal itu. Begitu suara itu jatuh, tempat itu tiba-tiba menjadi tenang. Di bawah lautan luas ini, larangan yang sangat kuno dan menakutkan telah ditetapkan, dan dari fluktuasi yang baru saja berlalu, ada formasi kuno yang luar biasa di bawah laut. Jika tidak ada perlindungan dari kekuatan iblis, perintah eksekusi, saya khawatir saya sekarang, kekuatan reinkarnasi lapisan ke-5 tidak dapat berhasil menembus formasi kuno ini. Seluruh tubuh Xiao Yan gelap dan dalam, dan dia berkata setelah beberapa saat. Puff, dengan suara, itu terdengar seperti kabut air yang mengalir, dan pandangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kosong. Di sini, sebagai hasil dari tatapannya, ada area persegi besar di bawah Yiran. Di sekitar alun-alun, ada semua jenis garis khusus yang misterius dan misterius. Pada saat ini, Xiao Yan juga sedikit tersentak. Setelah pengalaman yang aneh, dia segera tiba di tujuan saat ini. Di bawah gedung Dakiangong, tempat inti, orang menyebut tempat ini sebagai tempat peristirahatan Dakiangong. Di bawah wilayah laut Dakiangong, ada 2 tempat aneh. Satu adalah paviliun tentara Tibet, yang berisi misteri yin dan yang, dan ada beberapa dunia misterius yang digunakan untuk tempat peristirahatan tidur pembangkit tenaga listrik Dakiangong, serta bidang seni bela diri. Seperti yang kita semua tahu, tempat ini adalah tempat terbaik untuk bersaing dan bertarung. Kekuatan unik semacam itu cukup untuk menenggelamkan banyak energi kekerasan. Pertempuran di sini dikompresi puluhan kali, guru. Tempat yang aneh, setelah melemparkan, Xiao Yan menetap di bidang seni bela diri dan menyaksikan alun-alun besar ini dengan kewaspadaan. Ada banyak garis suci padat yang terukir di tanah alun-alun, dan ada kesenangan menyegarkan yang berdiri di atasnya. Itu hanya kekuatan jiwa tajam Xiao Yan yang membuat alis Xiao Yan berkerut tanpa sadar, seolah-olah ada beberapa niat bertarung mengerikan yang langka di udara yang perlahan datang. Alun-alun meliputi area seluas 1000 meter, dan ruang lingkupnya sangat besar. Karena garis pandang, di ujung alun-alun, portal dapat terlihat samar-samar, dan gelombang panas memancar dari belakang portal. Sumber fluktuasinya ada di atas Demon Execution Order. Jelas, setelah melewati alun-alun ini, kami baru saja tiba di tempat pertemuan. Itu hanya membuat Xiao Yan merasa sedikit aneh, mengapa tidak ada sosok yang datang untuk menerimanya di tempat pertemuan di sini. Bagaimanapun, kekosongan di bawah wilayah laut ini penuh dengan misteri dan bahaya. Jika Anda mengambil langkah yang salah, saya khawatir bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia akan berada dalam bahaya.
Setelah berjalan-jalan sebentar, Xiao Yan berhenti di depan portal di ujung alun-alun. Matanya tanpa sadar menatap portal, dan kekosongan di sana dipenuhi dengan gelombang ketidakjelasan yang aneh. Fluktuasi semacam ini bukanlah fluktuasi jahat, sebaliknya, itu adalah aura agung yang cukup untuk membuat Xiao Yan merasa tertekan. Xiao Yan belum pernah melihat aura seperti ini sebelumnya, tapi dia bisa mencium bau permusuhan yang mengerikan darinya, seolah-olah itu ditujukan padanya. Keluar, saat berikutnya, mata Xiao Yan dipenuhi dengan tatapan serius. Apakah kamu penguasa wilayah api tanpa akhir, Xiao Yan? Kekosongan bergelombang berubah menjadi lingkaran cahaya biru, perlahan memutar, dan kekuatan menakutkan yang membuat Xiao Yan merasa terancam perlahan meluap. Siapa yang mulia? Xiao Yan tidak menjawab dengan gegabah, karena nada kelompok cahaya itu acuh tak acuh, bahkan dengan semacam penghinaan. Ini membuat Xiao Yan, yang selalu waspada, curiga. Kursi ini adalah Raja Iblis Daqiangong, Wu Jitian. Tapi, aku lebih suka disebut Raja Pejuang. Dalam cahaya biru, ada tawa arogan yang memandang rendah dunia. Itu adalah semacam kepercayaan mutlak dari kekuatan sendiri. Raja Petarung, mendengar kata-kata ini, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Bahkan Xiao Yan, yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, telah mendengar nama termasyhur dari Raja Pejuang. Salah satu kekuatan puncak di dunia manusia, nenek moyang dari Sekte Wan Quan, pernah menghancurkan pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah dari klan jahat di luar dunia dengan satu pukulan, sehingga meninggalkan ketenaran perkasa yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan tahun yang lalu, kekuatan mencapai puncak reinkarnasi 4 kali lipat, dan kekuatan saat ini mungkin semakin hebat. Orang ini telah menghilang di dunia 1000 besar untuk waktu yang lama. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini, yang benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Tapi yang membuat Xiao Yan semakin aneh adalah orang ini memiliki nada arogan, dan orang-orang yang datang ke sini tidak baik. Mungkinkah? Kalau begitu minta Brother King of Fighters untuk memimpin. Pertemuan puncak juga harus segera dimulai. Xiao Yan menekan banyak keraguan di hatinya, dan tertawa dengan cerdas. Saudara laki-laki, kesenjangan antara kamu dan aku seperti jurang, itu tidak sebanding dengan beberapa api suci, kamu tidak layak disebut saudara bagiku. Dalam sekejap, sentuhan keganasan yang tak tertandingi, seperti gelombang mengerikan, tiba-tiba menyembur keluar dari kelompok cahaya biru, meledak dengan semburan fluktuasi mengerikan yang dapat menembus semua hal. Tubuh emas abadi, dalam menghadapi serangan teroris tingkat ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan raksasa emas dengan panjang penuh berdiri di atas tubuhnya dari udara tipis. Bang! Ledakan keras bergema di alun-alun seperti bel hong dipukul. Tetapi pusat pertempuran antara dua serangan tidak meluap dengan riak energi. Tampaknya, dua serangan yang tampaknya ganas itu mudah ditekan dan diserap oleh kekuatan misterius dari persegi. Pergi. Kekuatan pertempuran antara keduanya telah dikompresi hampir 10 kali. Fluktuasi mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi ternyata sama lemah dan tak berdayanya seperti sungai yang bergelombang. Namun, pukulan yang tampaknya sederhana ini tidak berpengaruh pada mereka berdua. Itu hanya beberapa trik yang tidak canggih. Serahkan perintah eksekusi iblis dan keluar dari sini. Pertemuan puncak, kamu tidak layak untuk hadir. Sebuah pukulan, tapi Xiao Yan dengan mudah menolaknya. Raja Pejuang di kelompok cahaya biru tampaknya tidak menahan diri, dan berkata dengan sinis. Dia memiliki harga dirinya, yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia juga tidak mengenali Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan dan api suci telah dicemburui oleh banyak orang, dan bahkan identitas pembunuh iblis mungkin karena kekuatan besar itu. Jadi sampai batas tertentu, Xiao Yan tidak melenyapkan pembangkit tenaga listrik dari peringkat Raja Merah di luar kerajaan sendirian, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai pembunuh iblis sejati. Apakah masalah ini diinstruksikan oleh beberapa pemimpin? Mendengarkan kata-kata arogan orang ini, Xiao Yan menekan amarah yang tak ada habisnya di dadanya. Matanya terkunci pada Raja Pejuang di kelompok cahaya biru, dan dia bertanya kata demi kata. Merekalah yang mengundang diri mereka ke sini, dan jika merekalah yang mengatur situasi seperti itu untuk diri mereka sendiri sekarang, maka sama sekali tidak perlu menghadiri pertemuan ini. Xiao Yan memiliki harga diri dan keuntungannya sendiri. Kamu tidak perlu menggunakan pemimpin untuk menekanku. Kamu adalah junior dengan reputasi palsu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertemuan tingkat ini. Serahkan perintah eksekusi iblis dan berhenti,
Jika tidak, tubuh akan jatuh di sini. Di kelompok cahaya biru, suara bersahaja datang dari Zaidu, seolah-olah dia benar-benar meremehkan lawan seperti Xiao Yan. Saya melihat, mendengar kata-kata yang terakhir, senyum tipis muncul di mulut Xiao Yan. Raja Pejuang sudah menjawab dengan samar, ini bukan arti dari pemimpin. Dengan begitu, semuanya akan baik-baik saja. Ada sebanyak 7 jenis api suci di tubuhnya, dan dia baru berkultivasi selama 100 tahun, dan dia cukup untuk berdiri di tingkat yang sama dengan orang-orang tingkat abadi ini. Perasaan umum orang-orang seperti kecemburuan dan kebencian, bahkan di antara Raja Pembunuh Iblis, juga ada. Identitas Raja Iblis hanya dapat dikaitkan dengan pemberantasan ras jahat asing, dan kontribusi mereka tidak dapat disangkal, tetapi emosi manusia, kecemburuan, dan emosi lainnya adalah normal. Kamu hanya iri karena aku memiliki peluang besar, menelan banyak jenis api suci, dan selalu ada bangsawan di belakangku untuk membantu. Karena kamu bersikeras melakukan ini, ayo bertarung. Dalam pertempuran ini, aku tidak akan menggunakan kekuatan api suci, aku akan menggunakan kekuatan kebanggaanmu untuk mengalahkanmu secara langsung. Sadar akan apa yang sedang terjadi, mata Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan rasa haus yang kuat akan perang. Jelas, dimanapun Anda berada, Anda mengandalkan kepalan tangan untuk berbicara. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kursi ini tidak berani membunuhmu. Membandingkan tinju dengan kursi ini, kamu meminta jalan buntu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, kelompok cahaya biru tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ya atau tidak, ini bukan hanya soal basa-basi. Kualifikasi diperoleh dengan kekuatan. Xiao Yan tidak memiliki rasa takut. Kekuatan transformasi Dewa Naga di tubuhnya terus bekerja, dan ada aura menakutkan yang tidak bisa dihancurkan di atas tubuhnya. Transformasi ke-6 dari transformasi Dewa Naga telah berhasil dikultivasikan, dan sekarang Xiao Yang telah mencapai semacam tingkat yang menakutkan dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Sulit dipercaya, namun, aku tidak keberatan bermain denganmu. Begitu suara itu jatuh, kelompok cahaya biru tiba-tiba bergetar, dan sosok yang kokoh dan arogan perlahan menginjak alun-alun. Yang disebut Raja Pejuang ini terlihat seperti orang parubaya. Tidak ada perbedaan antara dia dan orang biasa, satu-satunya perbedaan adalah sepasang tinju. Di atas tinju, ada fluktuasi mengerikan yang samar yang memandang ke bawah ke langit, perlahan-lahan meluap, dan pada saat tinjunya melonjak, tampaknya kekosongan seluruh alun-alun memancarkan aura yang agak bergetar. Sepasang tinju ini pernah melenyapkan Raja Merah yang kuat dari luar wilayah. Dengan satu pukulan, semua pikiran hilang. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka kursi ini tidak akan santai karena kamu adalah Raja Iblis yang memiliki nama palsu. Karena angin tinju, semuanya hancur, jadi kursi ini akan mengalahkanmu dengan kekuatan guntur. Mendengar nada suara Xiao Yan yang bahkan lebih arogan dari dirinya sendiri, Raja Pejuang Wu Jitian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dimanapun itu, kekuatan tidak diragukan lagi merupakan mesin bicara terbaik, tidak ada keraguan tentang ini. Raja Pejuang biarkan saja. Xiao Yan mengangkat bahu sedikit, sama seperti dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan yang meroket di tubuhnya, akan menyenangkan untuk memiliki karung pasir sebagai batu percobaan. Raja Pejuang di depannya, apakah itu kekuatan atau ancaman, sudah cukup untuk memungkinkan dia dengan cepat beradaptasi dan mengendalikan kekuatan yang meroket di tubuhnya. Apalagi, kekuatan Xiao Yan saat ini tidak jauh lebih lemah dari Raja Pejuang. Apa yang dilakukan kursi ini adalah demi dunia yang agung. Seorang pria yang bermartabat, bahkan jika dia kalah, dia tidak akan menyimpan dendam. Setelah beberapa saat, sepertinya dia takut akan kegagalan Xiao Yan untuk menemukan kursi pertama dan orang lain untuk mengajukan keluhan. Raja Pejuang menambahkan kalimat, menurut pendapatnya, ini hanya sedikit menghibur Xiao Yan. Raja Pejuang Wu Jitian tahu bahwa kekuatan Xiao Yan adalah tirani, tetapi tanpa menggunakan kekuatan Seng Yan, kekuatannya akan sangat berkurang beberapa kali. Xiao Yan seperti itu sama sekali bukan lawannya. Kekuatan Xiao Yan hanya pada reinkarnasi tingkat kelima, tetapi dia adalah puncak sebenarnya dari reinkarnasi tingkat kelima, belum lagi dia telah memahami arti tinju tertinggi. Dalam pertempuran ini, tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk menang. Bertarung, seluruh tubuh Xiao Yan didominasi oleh sisik naga, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan aura gunung, sungai, dan sungai yang sangat berat. Dengan keras,
Terdengar suara bersenandung di seluruh alun-alun. Xiao Yan memiliki sikap yang kuat, seperti dewa perang, melihat ke segala arah, bergegas menuju posisi Raja Pejuang dengan aura yang tak terbendung dan menakutkan. Di atas seluruh tubuh, ada hantu raksasa yang menjulang. Itu Raja Naga Tiran. Niat bertarung yang mempesona itu seperti semburan gunung yang mengamuk. Itu tidak hanya membawa kekuatan Raja Naga, tetapi juga mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dari Asteris Xiao Yan. Serangan itu tak terbendung. Di sisi lain, merasakan niat bertarung mengerikan Xiao Yan, ekspresi keraguan secara bertahap muncul di wajah Wu Jitian. Kekuatan yang digunakan Xiao Yan sekarang jelas karena fluktuasi energi yang disebabkan oleh tirani daging. Fluktuasi seperti itu mirip dengan kekuatan kultivasinya sendiri. Dia mengolah tinjunya sendiri dan menggunakan tinjunya untuk menembus semua trik, tapi Xiao Yan mengolah kekuatan Asteris dan memusnahkan semuanya dengan kekuatan tirani. Raja Pejuang Wu Jitian mengepalkan tinjunya, meskipun ekspresinya dingin dan mati rasa, penghinaan di matanya telah banyak melemah. Bagus datang, Raja Pejuang Wu Jitian melihat ini, dan panas terik tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengangkat tinju kirinya, menahan napas, dan menembak ke arah posisi Xiao Yan. Sebuah pukulan dilempar, tanpa modifikasi lain, hanya pukulan ini, membawa pukulan yang Xiao Yan tidak bisa mengerti, mengenai tubuh Xiao Yan secara langsung. Ledakan, di seluruh alun-alun, suara dengungan dan ledakan udara yang sangat halus ditransmisikan, dan dua serangan yang sangat menakutkan telah meningkat. Hantu Raja Naga Baxia diserang oleh bayangan tinju, dan seluruh hantu Baxia bersenandung, dan suara menusuk terus berlama-lama, seolah-olah itu akan benar-benar runtuh dan terbuka kapan saja. Tinju ke bawah, melihat bahwa kekuatan pria di depannya begitu menakutkan, Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya, dan kekuatan Asteris yang agung berkumpul di kepalan tangan, dan meninju. Wuji, tinju membelah langit, saat Raja Pejuang Wu Jitian membuka mulutnya, tubuhnya perlahan berjalan di alun-alun, dan seluruh alun-alun bergetar dalam sekejap, dan seluruh tubuh tinju penuh dengan sinar cahaya kemasan, seperti nyala api suci kuno. Bang, kedua tinju menyerang, dan riak energi tak terlihat meluap kemana-mana, menyebabkan Xiao Yan merasa bingung untuk sementara waktu. Di atas lengan, tinju itu sudah meneteskan darah, dan bahkan suara tulang yang sangat renyah terus berdering. Kontrol niat tinju Raja Pejuang Wu Jitian ini benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Asteris Xiao Yan setelah ditempa dengan kekuatan transformasi Dewa Naga dan Api Suci, tidak dapat dibandingkan. Kelihatannya agak rumit, dengan satu pukulan, Xiao Yan tiba-tiba mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan segera menyipitkan matanya dan bergumam. Kekuatan Xiao Yan ini, benar-benar bisa menahan pukulan tertinggiku. Melihat bahwa seluruh tubuh Xiao Yan tidak rusak kecuali darah segar di tinjunya, Raja Pejuang Wu Jitian mengangkat alisnya untuk pertama kalinya. Kekuatan pukulannya cukup untuk melukai orang ini, bagaimana ini bisa terjadi? Hanya membuang-buang waktu untuk melakukan trik semacam ini. Mengapa kita tidak memutuskan pemenangnya dengan satu langkah? Setelah jeda, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas. Karena kamu ingin bertarung, kamu harus bertarung dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Persis apa yang saya inginkan, lanjutkan. Suara itu jatuh, dan dua arogansi mengerikan perlahan menyapu alun-alun. Transformasi Dewa Naga, transformasi ke-6. Dewa Naga marah. Pada saat ini, Xiao Yan penuh dengan aura sengit dan mendominasi, seperti Dewa Iblis yang bergegas keluar dari belenggu neraka, tinjunya berpotongan, dan darah tumpah, tetapi di bawah tinjunya, bayangan naga emas, tidak lebih dari 1 inci. Dalam ukuran, merangkak sedikit. Tinju terbanting bersama, hampir membunuh jiwa, dan setiap pukulan menggerakkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun. Tinju emas dan bayangan naga emas terus-menerus terjalin dan dilalui dalam kehampaan, memicu badai menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kebanggaan samar memandang rendah orang-orang biasa. Di sisi lain, Raja Pejuang Wu Jitian, cahaya keemasan di atas tinjunya, berubah menjadi kepalan tangan seukuran ibu jari setelah beberapa saat, melewatkan kekosongan, dan membanting dan membunuh Xiao Yan. Serangan yang tampaknya lemah itu justru membuat hati Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Retakan, kedua tinju itu bentrok lagi, dan pada saat ini, kilat dan guntur meledak di sini. Kedua tinju emas itu baru saja melakukan kontak, dan satu demi satu,
suara derak yang menghancurkan bumi terus mengalir seperti lampu listrik dan batu api. Namun, seiring berjalannya waktu, tinju emas yang diciptakan oleh Xiao Yan berangsur-angsur runtuh. Mengaum, tepat ketika Raja Pejuang merasa bahwa kemenangan ada di tangannya, sosok naga emas yang tidak mencolok tiba-tiba melolong, raungan mengerikan yang cukup untuk merobek pikirannya, menggerakkan tubuhnya, dan diam-diam menghancurkan tinju emas yang tersisa. Bayangan. Dalam sekejap, bayangan tinju emas yang mengandung niat tinju tertinggi dari Raja Pejuang, seperti tas kain yang kempes, dengan cepat layu, dan bahkan akhirnya berubah menjadi sentuhan pasir emas dan menghilang di sini. Bagaimana bisa, melihat pemandangan ini, mata Raja Pejuang Wu Jitian sedikit menyusut, dan sentuhan kejutan dan ketakutan memenuhi udara. Raja Pejuang, hati-hati, melihat bahwa kemarahan Dewa Naga mengandung kekuatan serangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan kurang lebih puas, tetapi saat berikutnya, Xiao Yan memiliki wajah muram dan meraung pada Raja Pejuang di kejauhan. Karena pada saat ini, bayangan naga emas sebenarnya perlahan lepas dari kendali Xiao Yan, berubah menjadi sambaran petir emas, dan membantai Raja Pejuang. Jari-jari Xiao Yan gemetar, dan dia melihat kilatan emas memancar ke seluruh alun-alun seperti cahaya pelangi, membawa aura kehancuran yang tak tertahankan, dan tiba-tiba mengabaikannya ke arah Raja Pejuang. Jika King of Fighters terkena serangan yang begitu mengerikan, saya khawatir bahkan dengan kekuatan yang terakhir, seluruh tubuh akan hancur dalam sekejap. Pada saat itu, kabut darah King of Fighters akan memenuhi seluruh persegi. Karena itu adalah transformasi Dewa Naga, serangan Seon dari transformasi ke-6, Xiao Yan. Apa yang sedang kamu lakukan, pada saat ini, menyaksikan serangan kilat ini menyerang, jantung Raja Pejuang dipenuhi dengan ledakan kekuatan yang mengerikan. Hancurkan aku, Xiao Yan mengerahkan semua kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan dan menghentikan serangan ini. Tiba-tiba, mata Raja Pejuang tiba-tiba meledak menjadi ledakan kekerasan. Ledakan, petir emas dan tinju ini bentrok dalam sekejap, dan semua kekuatan di atas alun-alun langsung terpental, dan fluktuasi destruktif yang mengerikan terus berdampak pada hati keduanya. Setelah beberapa saat, serangan itu menjadi tenang, tetapi tinju Raja Pejuang diwarnai dengan darah, dan bahkan matanya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Raja Pejuang, apakah kamu baik-baik saja? Melihat bahwa Raja Pejuang bertindak begitu tenang pada akhirnya, Xiao Yan masih memiliki beberapa kekaguman di hatinya. Saya baik-baik saja. Raja Pejuang sedikit menyusut, menatap Xiao Yan seolah sedang melihat monster. Serangan barusan, jika bukan karena cara menekan bagian bawah kotak, aku khawatir jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Xiao Yan ini tersembunyi, saudara Raja Pejuang. Apakah kamu masih datang? Konfrontasi satu serangan yang mengerikan baru saja berakhir. Di alun-alun di mana lapisan angin tinju mengamuk, Xiao Yan mengabaikan jari-jari yang berdengung dan melihat posisi Raja Pejuang Wu Jitian sambil tersenyum. Pada saat ini, Wu Jitian, Raja Pejuang, seluruh lengannya mati rasa, seolah-olah pukulan barusan. Jika yang terakhir tidak melawan, bayangan naga emas yang diubah oleh murka Dewa Naga akan cukup untuk membuat yang terakhir bangga dengan tinju gandanya benar-benar hancur. Tinju adalah bukti terkuat dari Raja Pejuang. Jika tinjunya dihancurkan oleh Xiao Yan, maka semua harga dirinya akan menjadi rentan. Saudara Xiao Yan, aku ceroboh. Setelah waktu yang lama, alis Raja Pejuang sedikit melebar, dan pemandangan yang tidak terasa canggung sama sekali muncul. Tidak apa-apa. Saudara Raja Pejuang dan aku tidak saling mengenal. Ini pertempuran barusan, dan itu belum cukup menyenangkan. Sekarang kekuatanku baru saja menembus reinkarnasi tingkat kelima, dan kontrol kekuatannya agak kabur. Aku harap Brother King of Fighters tidak akan menyalahkannya. Melihat Raja Pejuang seperti rubah tua di depannya, Xiao Yan juga memiliki tampilan yang lembut dan rendah hati. Pria yang dibenci ini pandai mendapatkan yang murah. Raja Pejuang tidak tersenyum. Tapi dia tidak bisa menunjukkannya, dia hanya bisa menelannya. Xiao Yan ini telah mengembangkan transformasi Dewa Naga yang diimpikan oleh semua ahli fisik, dan wajar saja jika dia mencapai pencapaian seperti itu. Setidaknya, Raja Pejuang Wu Jitian tidak cukup percaya diri untuk berlatih transformasi Dewa Naga. Latihan semacam ini, kecuali jika Anda memiliki darah ortodoks dari keluarga naga atau memiliki bimbingan pribadi dari 9 Raja Naga, jika tidak ada yang bisa berhasil berkultivasi.
Belum lagi menemukan seni bela diri dan keterampilan bertarung semacam ini sama sulitnya dengan pergi ke langit. Lagi pula, menurut rumor, budidaya darah naga diperlukan. Langkah ini saja akan membuat banyak jenius jatuh dengan sedih. Kakak Xiaoyan, tolong, kursi pertama dan kalian orang dewasa sudah lama menunggu. Setelah beberapa desahan, Raja Pejuang menyeringai dan memberi isyarat tolong. Bersama, suara itu jatuh, dan keduanya langsung masuk ke portal dan berjalan menuju tempat pertemuan di dalam paviliun tentara Tibet. Adapun semua kekuatan yang tersisa di alun-alun ini, telah diserap oleh misteri alun-alun saat ini. Baru saja dituangkan ke paviliun angkatan bersenjata Tibet, dan di tepi terluar tempat ini, sebuah formasi yang sangat kompleks dan misterius muncul. Di bawah kepemimpinan Raja Pejuang, dia menggunakan perintah eksekusi iblis untuk mengotentikasi lapisan identitas sebelum memasukinya. Dikatakan bahwa itu adalah paviliun tentara Tibet, tetapi sebenarnya itu adalah ruang yang sangat besar. Lembah, cekungan, puncak gunung, dan bahkan beberapa aula tinggi perlahan berdiri di ruang ini. Tetapi ada juga banyak aura tersembunyi. Setidaknya aura itu tidak setara dengan Xiaoyan hari ini. Paviliun Zangbing adalah budidaya yang kuat di Daqiangong. Ini adalah tempat retret. Hampir semua orang kuat yang bisa masuk ke sini adalah pembunuh yang kuat. Pertemuan perjalanan kita ada di sebuah lembah di paviliun tentara Tibet. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, kecepatan keduanya melonjak, dan mereka dengan cepat bergerak menuju tujuan mereka. Hehe, sepertinya orang-orang telah tiba. Paviliun tentara Tibet adalah daerah lembah. Saat ini ada total 10 alas batu, dan 8 orang duduk dengan tenang di atas alas batu. Di antara 8 orang, selain sosok aneh di atas kursi pertama, 2 dari 7 lainnya dikenal oleh Xiaoyan. Leng Luochen, dan Kun Lao, yang memiliki kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Realm. Tuan Xiaoyu, Raja Pejuang, silakan duduk. Tubuh Xiaoyan tersapu ke lembah, dan tawa samar terdengar. Ketika Xiaoyan mendengar suara ini untuk pertama kalinya, ada fluktuasi yang mengerikan di tubuhnya. Volatilitas ini benar-benar terlalu kuat, itu sama sekali tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis. Wakil penguasa istana-istana Xia Daqian, King Chang. Saya akan memimpin rapat ini. Sosok di atas kursi pertama, berpakaian putih, memiliki temperamen yang elegan dan ilmiah, dan memiliki fitur wajah yang tampan. Aku tidak tahu tujuan pertemuan ini, ada apa? Pertemuan Raja Pejuang telah dimulai, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Untuk orang kuat seperti dia, dalam hal kekuatan tempur, hanya sedikit orang yang bisa melampauinya. Tetapi jika beberapa konspirasi cerdas ditambahkan, Raja Pejuang akan menghela nafas untuk sementara waktu. Situasi di dunia Daqian sekarang dalam keadaan genting, dan ada tanda-tanda samar kembalinya ras jahat di luar wilayah. Kali ini, semua orang dipanggil demi ras jahat asing. Orang pertama berbicara, suara dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 6 seperti dia tidak bisa tidak merasa khawatir ketika dia menyebutkan ras jahat ekstrateritorial. Sejauh yang saya tahu, vitalitas klan jahat ekstrateritorial sangat ulet, dan meskipun mereka pada dasarnya jahat, mereka sangat cerdas, dan kekuatan puncak seperti pusat dunia manusia telah mengirim orang kuat untuk pergi jauh ke luar wilayah, beberapa kali. Aku curiga, ada semacam makhluk dengan kebijaksanaan agung yang membimbing mereka di antara ras jahat asing. Penatua Kun di kejauhan membuat sedikit suara, sangat aneh. Penatua Kun, apakah Anda memiliki bukti untuk kata-kata Anda? Selama Perang Dunia Pertama, tidak ada keberadaan seperti itu di ras alien. Tepat ketika Kun Lao baru saja selesai berbicara, salah satu dari 2 orang yang duduk di atas meja membuat suara kecil, seolah-olah sedikit curiga. Raja Iblis, Wen Ziyuan, dikenal sebagai eksistensi menakutkan yang setara dengan wakil penguasa istana. Tidak ada bukti untuk saat ini hanya spekulasi saya berdasarkan beberapa hal di Istana Seribu Besar. Ditanya begitu, Penatua Kun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menghormati 2 orang di atas kursi pertama dan 8 orang yang tersisa. Xiaoyan, katakan padaku. Yang pertama berbicara lagi, dan langsung memusatkan semua mata dan perhatian pada Xiaoyan. Saya pikir apa yang dikatakan Kun Lao tidak masuk akal. Mata Xiaoyan dan mata Leng Luochen, Kun Lao saling memandang, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang sedikit rumit. Aku cukup beruntung untuk pergi ke dunia luar.
Makhluk-makhluk di sana bukannya tanpa tujuan dan tidak teratur, tetapi diatur oleh beberapa makhluk yang kuat dan cerdas untuk menjaga tempat itu. Saat itu, kami menderita kerugian besar. Jika bukan karena pengaturan yang lalai dari pihak luar, saya khawatir kami tidak akan dapat kembali ke dunia ini. Suara Xiao Yan keluar sedikit, bergema di benak setiap sosok. Apa yang dikatakan Xiao Yan memang benar, aku juga bersedia berjanji. Setelah beberapa saat, orang-orang lainnya jelas ragu. Leng Luochen dan Kun Lao berdiri sedikit dan berbicara, membuktikan apa yang dikatakan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk secara emosional, dan pada saat yang sama mengarahkan pandangannya pada dua orang di atas kursi pertama. Di awal pertemuan yang begitu penting, sepertinya agak aneh menjelaskan hal semacam ini. Atau, King Changshou, seolah terbangun karena sesuatu, aku akan memperhatikan masalah ini. Di seluruh lembah, setelah jeda, Xiao Ziyuan mengangkat alisnya dan mengangguk perlahan, tapi matanya perlahan beralih ke Xiao Yan yang ada di sampingnya. Tampaknya kata-kata Xiao Yan memiliki beberapa keraguan dan kekaguman. Wombas, ditatap oleh Xiao Ziyuan, kekuatan di tubuh Xiao Yan sedikit mereda, dan dia tidak bisa meningkatkan perlawanan sama sekali. Kekuatan orang ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga Xiao Yan berdiri di depannya, dan kekuatan di tubuhnya tampaknya dipengaruhi oleh sesuatu yang kuno. Napas langsung ditekan. Apakah itu ilusi? Xiao Yan juga saling memandang, tetapi cincin Kaisar Yan, yang diam di jarinya, melepaskan gelombang yang sangat aneh. Fluktuasi itu cepat berlalu, tetapi masih ditangkap oleh Xiao Yan. Xiao Ziyuan, yang telah memenggal beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah sebelum dan sesudah, memperoleh banyak informasi tentang 7 dewa jahat di luar dunia, dan sekarang statusnya berada di garis depan seluruh Dakiangong. Apakah ada masalah dengan orang sebesar itu? Yang kuat hadir, 10 Raja Pembunuh Iblis. Yang pertama adalah King Chang, wakil kepala istana-istana Dakian, dan Xiao Ziyuan, yang sama-sama terkenal sebagai yang pertama. Sisanya adalah Raja Pejuang Wu Jitian, Leng Luochen, Kun Lao, penguasa domain pedang, dan Dokter Ilahi Miao Lingyin. Mereka juga satu-satunya di antara 10. Seorang wanita, Xiao Yan, Raja Iblis, pria berwajah hantu. Sampai tidak ada bukti konklusif, mari kita kesampingkan masalah ini, waktu hampir habis. Mari kita mulai inti dari pertemuan ini. Ayo, kita mulai. Suara King Chang pertama baru saja jatuh, dan kekuatan ruang yang mempesona mulai mengembun di atas kepala semua orang. Kekuatan ruang mulai mengembun, terus bergulir dan naik, dan benda yang sangat kuno mengalir keluar darinya. Dari kejauhan, ternyata seperti permukaan prismatik setinggi beberapa meter. Lingkungan penuh dengan fluktuasi misterius yang tak ada habisnya, dan bahkan orang-orang kuat yang hadir memiliki jantung berdebar yang langka. Menatap sedikit, lingkungan setinggi beberapa meter ini sebenarnya menyerap kekuatan mereka. Artefak dunia manusia, artefak peringkat 12, alam kehampaan. Tabib surgawi Miao Lingyin tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan terkejut. Wilayah dunia manusia terlalu besar, sehingga pencarian artefak di dunia manusia tidak diragukan lagi yang paling sulit ditemukan di antara 7 dunia. Ini sebenarnya artefak, kursi pertama, apa yang kamu persiapkan? Saat berikutnya, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Tentu tidak mudah bagi Dakiangong untuk mengadakan pertemuan tingkat ini, tetapi mereka tidak memiliki berita tentang pertemuan itu, yang membuat mereka menebak-nebak. Ras jahat di luar wilayah sedang mengincar mereka, dan ada beberapa tanda untuk kembali. Alam rahasia Void Heaven dapat memata-matai ruang dan waktu dan menjelajahi misteri tanpa akhir. Inti dari pertemuan ini adalah Void Heaven Realm. King Chang pertama melihat prisma perak yang tertanam di udara. Matanya tidak bisa menahan dingin, dan dia tampaknya memiliki kekhawatiran. Adapun tujuan inti sebenarnya, dia tidak mengatakannya sendiri. Kursi pertama, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, Leng Luochen juga tampaknya menyadari sesuatu, dan hati sanubarinya tiba-tiba bergetar. Saya pernah menemukan metode mendalam dalam buku-buku kuno secara kebetulan. Tetapi jika Anda ingin memata-matai misteri, Anda masih perlu bergandengan tangan dengan saya untuk membuat 10 pola eksekusi iblis untuk memberkatinya. Suara kursi pertama King Chang penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Biarkan semua orang menebak, dan jangan pernah menjelaskan tujuan mereka yang sebenarnya.
Melihat ekspresi misterius dan serius di kepala King Chang, semua orang merasa lega. Semuanya, bagaimana menurutmu? Setelah ragu-ragu sebentar, kursi pertama King Chang membuka mulutnya, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memobilisasi Void Heaven Realm. Di antara 10 orang, tidak ada yang tahu konten spesifik kecuali dirinya sendiri. Ini juga kepintaran King Chang. Dunia dakian tampak sederhana, tetapi kekuatan besar King Chang samar-samar dapat merasakan beberapa kotoran yang tersembunyi di dunia dakian. Kekuatan dan populasi klan jahat ekstrateritorial sangat besar. Bahkan jika Perang Dunia Pertama rusak parah oleh vitalitas, sekarang tersembunyi di dunia seperti kotoran, yang membuat King Chang harus waspada. Tujuan pertemuan ini terkait dengan keselamatan seluruh dunia dakian, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Apakah akan ada gejala sisa dalam melakukannya? Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, karena mereka tidak tahu apa tujuan akhir King Chang, dan melihat penampilan kursi pertama, mereka jelas tidak berencana untuk mengatakannya. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun mereka berdua adalah Raja Pembunuh Iblis, masih ada sedikit kesenjangan antara kekuatan dan status mereka. Langkah King Chang juga masuk akal. Xiao Ziyuan mengerutkan kening, matanya tertuju pada Void Heaven Realm dalam kehampaan. Dikatakan bahwa benda ini cukup untuk menembus yin dan yang, dan memata-matai artefak masa lalu dan bahkan masa depan. Sayangnya, di tahun-tahun yang panjang di dunia 1000 besar, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat memotivasinya. Bahkan munculnya Void Heaven Realm adalah awal dari bencana. Jangan khawatir, kursi ini akan mengurus semua masalah, dan kamu bisa membantuku. King Chang menyeringai, dan tembakan jaminan diam-diam mengenai hati semua orang. Kali ini, King Chang jelas merasakan kebenaran yang mendalam. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasa kehilangan untuk sementara waktu. Tampaknya pertemuan 10 Raja Pembunuh Iblis hanyalah pertemuan pertama yang disebut King Chang untuk membantu menjalankan alam surga Void. Tapi apa sebenarnya yang King Chang Suo ingin gunakan untuk memata-matai atau menyelidiki artefak ini? Suasana khusyuk dan misterius seperti itu perlahan bergema di lembah, membuat suasana di sini sangat kuat. Hehe, kalian semua adalah pemimpin duniaku yang sebenarnya, tetapi kali ini sangat terlibat, jadi kamu masih mengizinkanku untuk menjualnya. Kursi pertama King Chang berkata lagi, dan arti yang tersirat adalah perasaan ingin menggerakkan balok utama sendirian. Baik, tidak masalah. Satu demi satu, raungan berapi-api, seperti suara gemuruh, mengguncang lembah. Setelah meyakinkan kursi pertama King Chang satu demi satu, semua orang akhirnya meletakkan kekhawatiran mereka dan melihat kursi pertama King Chang dengan mata tegas. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Aku ingin menyusahkan kalian semua untuk menjalankan perintah eksekusi iblis, menuangkan kekuatanmu sendiri ke dalamnya, membentuk pola eksekusi iblis, dan memberkatinya di alam surga Void bersama-sama. Sisanya akan dipertahankan oleh kursi ini. Kali ini, kita akan menang. Suara bangga terdengar perlahan, dan tiba-tiba, di seluruh lembah, jalur energi yang sama sekali berbeda, seperti beberapa makhluk purba yang telah tidur untuk waktu yang lama, perlahan-lahan terbangun. 10 pembunuh iblis, satu dengan kekuatan terendah, juga merupakan eksistensi menakutkan dari tingkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat. Bahkan jika barisan menakutkan ditempatkan di antara ras jahat di luar wilayah itu hampir merupakan keberadaan yang menakutkan yang bisa berjalan ke samping. Barisan yang menakutkan, bersama-sama di sini untuk mempromosikan senjata ilahi. Apa alasannya? Apakah ini bencana, atau ramalan? Aku takut hanya waktu yang akan menceritakan semua ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.